Pernah mendengar nama Mozart? Ia adalah seorang komponis yang namanya tertera dalam sejarah dan dikenang sebagai salah satu komponis terhebat sepanjang masa. Sejak lahir, kemampuan Mozart ini mengesankan karena sudah mampu mengenal nada dengan tepat tanpa bantuan alat. Di usianya yang keempat tahun, Mozart sudah menguasai piano kuno dan melakukan improvisasi pada karya-karya musik lain. Baru di tahun berikutnya, Mozart yang masih sangat muda menulis komposisi musik pertamanya yang menarik perhatian para bangsawan dan raja-raja. Mozart adalah anak prodigi atau memiliki kecerdasan yang setara, bahkan melampaui kemampuan orang dewasa yang ahli di bidangnya. Kondisi yang dimiliki Mozart ini tergolong langka. Bahkan hingga saat ini, mungkin hanya ada ratusan anak prodigi dari sekian miliar anak di muka bumi. Bicara mengenai kondisi prodigi, saya jadi mengingat salah satu film yang dirilis pada tahun 1997 yang berjudul Good Will Hunting. Film garapan Gus Van Sant yang skenarionya ditulis oleh Matt Damon dan Ben Affleck ini membahas tentang seorang anak remaja yang memiliki keistimewaan serupa Mozart. Tokoh utama Good Will Hunting adalah pria bernama Will yang terlihat biasa-biasa saja dan hanya bekerja sebagai staf kebersihan di sebuah kampus Institute of Technology. Ia sangat sederhana, namun di balik kesederhanaannya, Will memiliki kemampuan melebihi para ilmuwan saat itu. Dibuktikan dengan kemampuan Will memecahkan teori matematika yang sulit dan menjawab pertanyaan yang bahkan tidak mampu diselesaikan oleh profesor. Oh iya, saya mau mengingatkan kalau pembahasan kedepannya mungkin video ini akan mengandung spoiler terhadap film Good Will Hunting. Jadi saya sangat tidak merekomendasikan untuk kalian yang memang belum menonton film ini atau jika kalian memang terganggu pada spoiler. Dan saya sarankan untuk kalian menonton filmnya terlebih dahulu secara utuh. Kita lanjut. Saat itu Will iseng menjawab soal di papan informasi tanpa mengetahui kalau Profesor Gerald telah mengumumkan bahwa siapapun yang bisa memecahkannya akan mendapat penghargaan, ketenaran, bahkan kekayaan. Will dengan kepribadiannya yang tertutup, tidak acuh dan cenderung defensif tidak begitu peduli dengan hasil jawabannya. Ia hanya ingin menjawab dan menuntaskan rasa penasaran. Jadi tidak heran jika ia tidak tahu kalau jawabannya sudah menghebohkan institut tempatnya bekerja. Penjawabnya dicari-cari oleh Gerald dan menjadi perbincangan di kalangan mahasiswa. Mereka penasaran siapa yang berhasil menjawab pertanyaan sulit itu. Gerald berpikir bahwa yang melakukannya adalah salah satu mahasiswa didiknya, tetapi ternyata tidak ada yang mengaku. Sayang beribu sayang, pengumuman pemenang penghargaan pun ditunda dan Gerald sibuk dengan pencariannya. Sementara itu Will tetap asik bersama teman-teman seusianya. Pergaulan Will ini terbilang liar. Dia suka pergi dari satu tempat ke tempat lain, dari satu bar ke bar lain. Will pun sudah terbiasa sejak kecil membuat onar, terlibat dalam perkelahian dan pencurian. Berulang kali ditahan di kantor kepolisian tidak membuatnya kapok, karena Will selalu dibebaskan lagi berkat kecerdikannya sendiri dalam membela diri. Jika melihat catatan kriminalnya, kita mungkin tidak akan percaya bahwa Will sangat pandai dan memiliki bakat di bidang sains. Orang yang tidak mengenal potensinya pasti akan meragukan kemampuan Will. Begitupun Gerald yang saat pertama kali bertemu Will memandangnya sebelah mata. Hari itu setelah dibebaskan dari tahanan dan kembali bekerja di kampus, Will iseng menjawab pertanyaan lagi di papan. Keisengannya tidak sengaja dilihat oleh Gerald dan asistennya. Jika melihat seragam yang Will pakai dan kondisinya, Gerald tentu saja tidak akan berpikir bahwa Will memiliki kemampuan untuk memecahkan teori matematika yang sulit itu. Penampilan Will sangat menipu dan kalau kita berada di posisi Gerald, mungkin kita pun akan sama tertipunya dengan memandang sebelah mata dan langsung berasumsi bahwa orang dengan status pekerjaan tertentu tidak akan memiliki kecerdasan yang tinggi untuk menjawab soal yang profesor sendiri pun sulit untuk menjawabnya. Maka yang terjadi selanjutnya adalah Gerald meneriaki dan menegur Will karena mencoret-coret papan. Hal itu membuat Will panik dan segera berlari secepat mungkin. Ia takut dimarahi dan mendapat masalah. Lalu kemungkinan paling parahnya adalah ia akan dipecat dari pekerjaan. Hal yang paling tidak diinginkan oleh Will, tentu saja. Selepas Will pergi, asisten Gerald menunjukkan bahwa Will sudah berhasil menjawab soal di papan. Dengan takjub, sekaligus heran, Gerald kemudian mulai penasaran dengan sosok Will dan sudah bisa menduga bahwa yang menjawab soal sebelumnya adalah orang yang sama. Agak menyesal telah membuat Will pergi, Gerald bertekad untuk menemui Will besok dan menanyakan tentang soal-soal yang dijawab oleh Will. Sore harinya selepas bekerja, Will bersama teman-temannya masuk ke bar di dekat Harvard. Masalah kembali terjadi. Penampilan Will dan teman-temannya memang cukup menandakan bahwa mereka bukan mahasiswa Harvard atau mahasiswa dari kampus lainnya.
Saat itu teman Will yang bernama Chuck berniat untuk mendekati seorang gadis, tetapi niat itu berbuntut pada perselisihan antara Chuck dan seorang mahasiswa Harvard yang ingin mempermalukannya. Mahasiswa itu memandang Will dan teman-temannya dengan rendah sekaligus mengejek. Dua kubu itu hampir saling bertengkar jika saja Will tidak menengahi. Ia menunjukkan kemampuan akademisnya yang luar biasa hingga membuat lawan bicaranya kehabisan kata. Tetapi ia tidak juga kunjung berhenti merendahkan Will dan kelompoknya. Bagi lelaki itu, secerdas apapun Will, jika tidak berpendidikan tinggi maka sia-sia saja kecerdasannya karena tidak akan bisa memiliki pekerjaan yang baik. Will mengabaikan apa yang dikatakan lelaki itu dan menyuruhnya untuk pergi. Tak disangka kecerdasan dan sikap Will yang terlihat bijak membuat seorang wanita bernama Skylar menaruh hati padanya. Tanpa perlu usaha banyak, Will bisa mendapatkan apapun yang ia inginkan, termasuk nomor HP dan alamat perempuan yang ingin didekati oleh teman-temannya. Di hari berikutnya, Gerard yang mencari-cari Will berhasil menemukan informasi keberadaan Will yang sedang menjalani persidangan terbuka. Seperti sidang-sidang sebelumnya, sudah dapat dipastikan Will bisa dengan mudah memberi pembelaan yang menyudutkan jaksa penuntut. Semua yang berada di ruangan terkesima dengan pembelaan yang diberikan dan Will hampir saja lolos dari hukumannya lagi. Tetapi setelah melihat daftar catatan kriminal yang dilakukan Will selama ini, hakim memutuskan membatalkan pembebasan. Hakim merasa bahwa Will perlu menjalani rehabilitasi untuk membenahi sikap dan tindakannya. Akhirnya, Will dibawa ke penjara untuk menjalani masa rehabilitasinya. Tetapi saat itu Gerard datang dan membantu membebaskan Will dengan syarat. Will mau membantunya juga. Kesepakatan antara mereka akhirnya dibuat. Will harus membantu Gerard memecahkan teori setiap minggu dan pergi menemui terapis untuk membantu memperbaiki mentalnya. Meski awalnya Will setuju, tetapi usaha Gerard untuk merehabilitasi Will seolah menjadi sesuatu yang sia-sia. Will terlalu cerdik dan justru membuat psikiatri manapun tidak mau menanganinya akibat selalu dikerjai oleh Will. Gerard yang putus asa akhirnya menemui teman lamanya, yaitu Sin, yang bekerja sebagai psikolog sekaligus dosen, untuk meminta bantuan agar bisa menangani Will. Hubungan Gerard dan Sin yang sempat retak mau tidak mau harus dijalin kembali. Awalnya Sin menolak untuk melakukan terapi pada Will karena beragam alasan yang dibuat-buat. Gerard bahkan harus membujuknya beberapa kali dengan menceritakan keistimewaan yang dimiliki oleh Will. Karena menurut Gerard, Will adalah anak yang istimewa dan perlu dibimbing oleh mereka untuk memaksimalkan potensinya. Setelah negosiasi yang berjalan alot antara Gerard dan Sin, akhirnya Sin mau memberikan terapi pada Will di kantornya. Tetapi itu dilakukan dengan cara yang sangat-sangat berbeda. Sin seolah tahu bahwa Will tidak akan bisa dipaksa untuk membicarakan tentang dirinya. Jadi ia membiarkan percakapan di antara mereka berjalan alami. Sin tidak pernah bertanya kepada Will dan membiarkan anak itu hanya membicarakan hal-hal yang ingin dibicarakannya. Sin mencoba membangun chemistry agar Will nyaman dan percaya dulu dengannya. Walaupun pada sesi pertama terapi tidak berjalan baik karena emosi Sin tersulut oleh pertanyaan Will, ia tetap melanjutkan terapi itu di minggu berikutnya karena Sin merasa ada yang berbeda dari sosok Will. Anak itu terlalu defensif dan sangat waspada terhadap orang baru, seperti ada luka yang berusaha disembunyikannya. Hari-hari Will semakin sibuk sekarang. Selain bermain dengan teman-temannya, ia juga harus membantu Gerard menyelesaikan teori, mengunjungi Sin untuk terapi, dan mulai berkencan dengan Skylar. Bagi Sin yang mengetahui kegiatan Will sudah lebih tertata, ia sangat senang karena memahami kondisi Will sudah jauh lebih baik. Ia memperhatikan Will seperti memperhatikan anaknya sendiri. Proses demi proses dilalui, Sin paham bahwa untuk memulihkan kondisi mental Will butuh waktu yang sangat panjang. Namun hal itu tidak dipahami oleh Gerard yang mendesak agar Will segera disiapkan untuk menerima tawaran kerja yang jauh lebih berat di sebuah perusahaan bergengsi milik negara. Gerard sepertinya sangat berambisi membuat nama Will dikenal dunia karena kejeniusannya. Tetapi Sin tidak bisa memaksa proses Will mengatasi ketakutannya secepat itu. Will butuh waktu yang tidak singkat. Seolah tidak mengerti, Gerard bersikeras bahwa dirinya dan Sin bisa memberi arahan kepada Will. Sin menolak. Menurutnya, Will punya hak dan kesempatan untuk menentukan apa yang diinginkannya tanpa perlu didikte oleh orang lain. Gerard tidak bisa menerima pendapat Sin dan ingin tetap membuat Will mengikuti keinginannya. Bertepatan dengan kejadian tersebut, Will pun mengalami masalah dengan Skylar yang ingin membawa Will tinggal di California bersamanya. Ajakan Skylar ini ternyata sangat mempengaruhi kondisi mental Will, yang kembali takut dan memasang benteng terhadap dirinya sendiri. Will pergi meninggalkan Skylar. Suasana hatinya memburuk dan Will jadi cepat marah. Kondisi itu diperparah dengan Gerard yang mengatur hidup Will seenaknya, memaksakan sesuatu yang sebenarnya kurang disukai oleh Will.
Keduanya kemudian bertengkar. Will membakar kertas teori yang sudah dipecahkannya, membuat Gerard putus asa dan membiarkan Will pergi. Gerard tahu langkahnya salah. Ia tidak mendengarkan Sin bahwa Will masih butuh waktu untuk memilih keputusan hidup. Will sendiri tidak pernah tahu tujuan hidupnya. Ia kebingungan dan merasa sudah cukup dengan kondisi dan pekerjaannya saat itu. Bahkan Will menolak tawaran kerja di Agensi Keamanan Nasional dengan mudah karena merasa tidak membutuhkan pekerjaan itu. Dalam kalimat-kalimat singkat dan sederhana, Will menjelaskan bahwa ia tidak ingin menjadi bagian dari orang-orang hebat yang membunuh hanya untuk kepentingan dan keuntungan orang lain yang tak ada sangkut pautnya dengan Will. Baginya pekerjaan yang ditawarkan agensi keamanan itu akan membuat Will melakukan kejahatan besar dan menyengsarakan orang lain. Jadi Will benar-benar menolaknya. Ia meninggalkan agensi tanpa perasaan menyesal atau bersalah. Will kemudian menemui Sin, menceritakan kejadian-kejadian yang dialaminya dengan Skyler, Gerard, dan tawaran kerja yang baru saja ditolaknya mentah-mentah. Sin paham bahwa sebenarnya Will hanya ketakutan memulai langkah baru. Ia takut gagal dan ditinggalkan. Ketakutannya itulah yang menghambat Will untuk berkembang lebih jauh dengan kemampuan istimewanya. Will selalu memandang semua hal dari sisi negatif dan hal itu benar-benar mempengaruhi keputusan beserta tindakannya. Sin mulai mencari tahu keinginan dan tujuan hidup Will selama ini. Tetapi Will tidak punya jawaban untuk pertanyaan yang diajukan Sin. Sebab bagi Will, kehidupannya sudah baik-baik saja dan tidak ada yang perlu diraih lagi. Ia sudah puas bekerja sebagai staf kebersihan yang tak kalah mulia pekerjaannya. Namun Sin mulai bertanya lagi mengenai keinginan Will. Jika ia memang tidak menginginkan kehormatan, ketenaran, dan kekayaan, lalu apa lagi yang diinginkannya? Tak ada jawaban. Will bingung dan tidak mau membahas hal tersebut. Ia memutuskan untuk meninggalkan semuanya dan kembali bekerja sebagai pegawai konstruksi bersama temannya yaitu Chuck. Saat itulah Chuck mencoba bicara pada Will, meyakinkannya bahwa ia tidak seharusnya berada di pekerjaan kasar semacam itu. Bakat Will akan membuat perubahan pada dunia. Itulah yang Chuck mengerti. Ia tidak ingin temannya terjebak menjadi pekerja konstruksi hingga tua. Chuck yakin bahwa Will punya masa depan yang cemerlang dan ia ingin Will meraih itu demi kebaikan hidupnya. Mungkin karena Will sangat dekat dengan Chuck dan begitu mempercayainya, kali ini ia mau mendengarkan nasihat tersebut. Chuck lah yang pada akhirnya mampu mengubah pemikiran negatif Will hingga ia kembali pada Sin dengan kondisi yang lebih lunak. Will mulai menceritakan masa lalunya sendiri, masa lalu yang penuh kekerasan dan pengabaian. Will mulai menangis kencang saat Sin memeluknya. Tetapi, seperti kata Sin kemudian, semua yang terjadi di masa lalu ataupun masa sekarang itu bukanlah salah Will sepenuhnya. Tidak seharusnya Will menyalahkan dan menghukum dirinya sendiri atas apa yang tidak dilakukan. Tangisan dan pelukan dari Sin membuat perasaan Will lebih membaik. Ia pulang menaiki kereta dan banyak merenung tentang kisah hidupnya sampai ia berpikir untuk menerima tawaran kerja yang diberikan oleh Gerard. Keberhasilan Sin dalam memahami Will dan membuatnya mau menerima tawaran kerja membuat Gerard akhirnya meminta maaf atas sikapnya selama ini kepada Sin. Dua teman lama yang sempat berselisih itu kembali berbaikan dan menjadi akrab. Sementara Will kini sudah menemukan dirinya sendiri dengan versi yang lebih baik. Ia sudah tahu apa yang diinginkan dan apa yang ditujunya. Maka, tanpa sepengetahuan siapapun kecuali Sin, Will pergi mengejar tujuannya, yaitu mengejar Skyler. Ia tinggalkan rumah dan mungkin ingin memulai hidup barunya di California bersama gadis yang ia cintai. Good Will Hunting menjadi salah satu film yang memperkenalkan kondisi prodigi kepada publik dengan cara yang cukup menarik. Film ini menunjukkan bagaimana proses mengenali diri sendiri, makna hidup, bakat, kebenaran, dan cinta dengan cara yang paling sentimental sekaligus sederhana, yang mudah dimengerti oleh orang awam sekalipun. Mengusung tema psikologi yang sebenarnya dieksekusi dengan kurang matang, Good Will Hunting setidaknya telah berhasil memberikan pengalaman menonton yang cukup berkesan dari cerita yang kompleks ini. Jika melihat lagi ke dunia nyata, sebenarnya cukup banyak orang seperti Will yang dikenal dunia. Selain Mozart yang terkenal karena bakat bermusiknya, kita juga mungkin sudah mengenal anak-anak prodigi lainnya. Mulai dari Bobby Fischer dalam catur, Sakuntala Devi dan Terence Tao dalam dunia matematika, Pablo Picasso dalam seni, dan Saul Cripe dalam filsafat. Mereka adalah anak-anak ajaib yang namanya mendunia hingga akhir hayat mereka. Hampir tidak ada kesulitan dalam karir mereka. Seolah bakat yang mereka miliki sejak lahir ini sudah sepaket dengan kesuksesan dan pujian. Tapi, apakah benar kondisi prodigi ini bakat dan kesuksesan yang tidak perlu diperjuangkan?
Atau sebenarnya kesuksesan dari kerja keras anak-anak prodigi yang tidak terlihat? Jika melihat lagi awal film Good Will Hunting, kita pasti tahu kalau Will memang anak yang gemar membaca dan menambah pengetahuannya. Tidak heran jika ia menjadi sangat cerdas bahkan melampaui anak-anak seusianya. Bakat atau kemampuan mengingatnya cukup membantu Will cepat menangkap atau mempelajari sesuatu. Jadi ya, sebenarnya bakat ini tidak menjamin kesuksesan Will jika ia tidak rajin membaca dan bekerja keras. Bahkan keputusannya dalam memilih jalan karirnya pun sangat menentukan. Jika Will tidak mendengarkan nasihat Chuck dan Sin, mungkin ia masih bekerja sebagai kontraktor atau staf kebersihan. Pekerjaan yang bagi Will tetap mulia meski tidak ada jaminan atas karir dan kondisi keuangannya. Sekali lagi, meski anak-anak prodigi memiliki keistimewaan, namun jika tidak diberi kesempatan untuk berkembang dan tidak bekerja keras untuk mencapai kesuksesannya, maka kesuksesan itu tidak akan bisa didapatkan oleh mereka. Bakat hanya semacam batu loncatan, dan lewat film ini kesuksesan pun berhasil dimaknai sebagai banyak hal. Sukses tidak menjadi keadaan atau kondisi penentu, karena setiap orang menafsirkannya tentu saja dengan cara yang berbeda. Good Will Hunting memberi perspektif yang luar biasa. Segitu saja teman-teman, saya Lasa Kadar mau pamit dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.